A few moments later. Hai, welcome to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Iweng Firmansyah. Kalian bisa panggil aku Iweng ataupun kalian mau manggil aku Firmansyah, boleh, terserah kalian. Di video kali ini aku mau berbagi cerita atau pengalaman. Soalnya terkadang gini, aku berpikir setiap hari, setiap bulan, setiap tahun manusia itu semakin tua ketika tubuh sudah mulai melemah, ketika mata sudah mulai memburam penglihatan, ketika pendengaran telinga sudah mulai tidak jelas. Dan yang aku punya banyak cerita, makanya aku mau berbagi cerita dengan kalian. Bagi yang suka dengan ceritaku ini, kalian boleh dengar. Jadi, aku punya pengalaman konyol ataupun pengalaman yang menurut aku lucu gitu. Jadi antara lucu dan bego, apa ya? Jadi dulu itu aku sekitaran berapa bulan yang lalu, pokoknya sebelum corona ini datang, aku kan orangnya introvert atau banyak sendiri. Jadi kebetulan waktu itu aku jadi aku ceritanya pernah punya pengalaman ketiduran di bioskop. Nah, jadi ceritanya gini. Beberapa bulan yang lalu, aku kan kalau kerja pulangnya maghrib. Nah, pas maghrib itu aku mandi, makan. Waktu itu aku ngekos di salah satu warung dekat pekerjaan aku. Nah, dari situ aku kan bete. Aku kalau misalkan bete, bosan ataupun apa, pasti salah satunya kalau nggak jajan, kalau nggak beli barang ini itu, aku paling nonton. Soalnya jarang nongkrong kayak gitu. Nah, pas nonton itu, aku kan udah rapi nih mandi. Cuman sebelum aku nonton, pokoknya jarak dari pekerjaanku ke mall itu nggak jauh, cuman 10 menitan sampai. Kebetulan aku bawa motor. Terus akhirnya pas perjalanan aku keburu lapar dong. Nah, di situ aku akhirnya makan dulu. Makan, kebetulan juga kan kalau misalkan makan di bioskop pasti mahal-mahal lah. Jadi aku akhirnya makan di luar, makan nasi goreng dulu di pinggir jalan. Terus setelah makan aku kenyang. Akhirnya aku lanjutkan perjalanan aku ke sebuah mall tersebut. Nah, akhirnya aku masuk ke parkirin motor, terus aku jalan. Karena aku sebenarnya suka banget dengan keramaian kayak gitu. Bahkan cukup membuat aku bisa cuci mata ataupun terhibur, menghilangkan kejenuhan. Nah, setelah aku masuk, akhirnya aku pergi ke lantai 1, 2, ke lantai 3, karena di situ tempat sinema XX1-nya ada. Akhirnya aku lihat-lihat posternya dulu dong, ada film apa malam ini. Nah, pas di situ aku lihat ada jajarannya, pokoknya salah satunya pas aku lihat di situ ada film Angel Has Fallen
yaitu sequel dari film London Has Fallen sama Olympus Has Fallen. Jadi pemainnya itu adalah Gerald Butler. Itu artis luar negeri favorit aku banget karena di ceritanya itu dia tuh seorang agen rahasia dari Presiden Amerika Serikat. Nah, dan dia loyalitas banget sama presiden ini. Dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk terus membela atau menyelamatkan presiden ini dari kejahatan-kejahatan yang datang ke Amerika Serikat tersebut maupun ke Gedung Putih tersebut. Terus akhirnya aku tertarik. Aku sedikit artikan Angel Has Fallen itu kan, angel tuh malaikat ya, malaikat penjaga. Jadi mungkin yang menurut di sini adalah si Gerald Butler ini atau Mike Banning ini sudah mulai melemah, atau dalam dia misi menjaga presiden ini dia sudah mulai daya tahan tubuhnya mungkin sudah mulai berkurang atau apa gitu. Nah, aku mengartikannya seperti itu. Jadi aku tertarik lah dengan film ini. Akhirnya aku masuk. Di situ aku beli tiketnya. Setelah beli tiketnya dan si mbak-mbaknya yang jualan tiket ini mungkin sudah bosan lihat aku ya, karena aku sering juga ada 2-3 kali kalau mau nonton selalu kesana. Mungkin pikirannya, kok ini cowok nontonnya sendirian terus gitu ya. Aku juga pengen ketawa sih. Tapi so make me happy. Jadi aku melakukan apa yang aku suka, dan aku melakukan apa yang membuat bad moodku atau membuat kejenuhanku bisa hilang, yaitu salah satunya dengan nonton. Terus teman-teman, setelah aku membeli tiketnya itu, aku ambil, dan waktu mulai tontonnya itu 5 menit lagi. Akhirnya aku tunggu. Waktu itu pukul berapa ya? 20.00. Jadi jam 8 malam aku nonton. Terus pas itu akhirnya kan ding dong kayak gitu suaranya. Pintu teater 2 telah dibuka bagi siapa saja yang memiliki memiliki tiket, silahkan masuk. Nah, itu suara khasnya kayak gitu. lucu. Akhirnya aku masuk, dan yang nonton juga nggak terlalu banyak sih, soalnya udah malam juga, jam 8 lewat. Akhirnya aku nonton, posisinya aku paling tengah. Paling tengah. Pokoknya dekat dengan jalan tangga mau naik ataupun turun. Di situ yang nonton ada yang pasangan juga, cowok cewek, terus ada juga yang keluarga bawa anaknya, terus ada juga yang aku lihat cowok sama cowok, entahlah itu teman atau apa, aku gak tahu. Terus ada juga yang dia juga kayaknya habis kerja, terus dia juga pulang kerja, terus dia mungkin nonton dulu, mampir dulu ke bioskop ini. Terus akhirnya film pun dimulai. Aku udah gak sabar banget nonton film Angel Has Fallen. Gerald Butler, apa sih nyebutnya? Gerald Butler, gitu deh pokoknya.
pokoknya Mike Banning. Aku kalau punya kesempatan misalkan nih diajak, "Hey Weng, mau gak kamu jadi agen rahasia ngejaga presiden?" Kayaknya mau banget. Ya elah, halu nih. Nah, oke, baik lagi. Terus setelah itu akhirnya film pun dimulai. Setelah dimulai, udah mulai dingin dong, udah mulai AC-nya dinyalain. Paling suka sama back sama volume soundnya cukup puas, sama dengan layarnya juga. Terus emang dari awal film aku nggak ngerasa ngantuk, soalnya yang aku rasa tuh kenyang terus sambil nonton gitu. Dan setelah itu, setelah dimulai filmnya, yang aku lihat tuh, jadi Mike Banning ini dia udah di center nih sama kamera, siap-siap mau diserang lah. Nah, terus dia kejar-kejaran, tembak-tembakan di dalam, akhirnya keluar, dia tertembak, dan ternyata itu cuma latihan. Nah, itu yang aku lihat. Terus kesannya akhirnya Mike Banning ini pergi dengan presiden ke danau untuk mancing. Nah, di situ ada sekelompok apa ya, salian atau namanya semacam kelompok apalah, tentara kayak gitu. Nah, dia tuh menjebak Mike Banning, jadi membunuh semua pengawal presiden yang saat itu mancing, membunuh semuanya. Terus yang selamat itu cuman presiden sama Mike Banning. Kebetulan setelah itu presiden sama Mike Banning langsung dibawa ke rumah sakit tersebut. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu lebih jelasnya film ini, kalian bisa cari, kayaknya udah ada. Biasanya di share di grup Facebook atau di internet udah keluar. Soalnya itu film udah lama banget, sekitar berapa ya, 5 bulanan yang lalu lah, atau 6 bulan ada. Terus akhirnya setelah Mike Banning sama presiden tersebut dibawa ke rumah sakit, kebetulan presidennya koma dan yang sadar adalah Mike Banning. Di situ ada isu kalau itu adalah rencana Mike Banning untuk mencelakakan presiden. Akhirnya Mike Banning difitnah kalau Mike Banning mau membunuh presiden. Dia ditangkap, setelah Mike Banning baru sadar dia ditangkap, akhirnya dibawa. Nah, pada saat itu aku pun udah mulai gak sadar, nonton udah mulai gak sadar, udah mulai gini nih, kan nyender kalau nonton di bioskop, nyender kayak nakal kali ya gitu, nyender akhirnya aku ketiduran. Nah, pas ketiduran itu aku sama sekali gak sadar. Terus aku tiba-tiba setelah mungkin beberapa menit, pokoknya yang aku sadar pas aku bangun lagi, aku lihat pas filmnya itu Mike Banning udah dikejar-kejar dan ketemu sama bapaknya di tempat persembunyian bapaknya itu. Nah, aku pas inget di situ ada, pokoknya pas malam-malam mereka tuh dikepung Mike Banning sama ayahnya. Untung ayahnya punya rencana, dia memasang bom di sekitar tempat dia tinggal. Jadi kelompok yang memfitnah Mike Banning itu akhirnya mati semua. Nah, yang aku ingat di situ, aku terbangun tuh di situ.
Aku kaget, kataku, kau ketiduran ya? Aku lihat yang di samping masih nonton asik. Dan aku coba untuk tidak ketiduran lagi, aku coba bisik-bisik mata. Terus setelah itu aku nonton, tiba-tiba aku ketiduran lagi. Dan akhirnya aku nonton pas pas rumah sakitnya itu diserang dan presiden udah sadar dari komanya. Mike Banning udah mulai menyadarkan presiden bahwa dia itu difitnah. Nah, aku sadar dari tidur aku pas rumah sakitnya tuh dihancurkan dengan cara semua gas-gas yang ada di situ dihidupkan dengan otomatis oleh kelompok alien tersebut yang mau menghancurkan Mike Banning. Terus akhirnya aku ceritain ending film ini ya. Jadi akhirnya ternyata emang bener temannya Mike Banning yang iri sama dia, terus mau menghancurkan karir Mike Banning yang kebetulan Mike Banning karirnya mau naik gitu. Setelah itu dia aksi kejar-kejaran, tembak-tembakan sampai ke rooftop, ke lantai atas. Terus pas itu temannya mau kabur yang jahat tadi dari Salien, akhirnya Mike Banning menembak helikopternya dan tidak jadi kabur. Akhirnya berantem itu berdua, Mike Banning sama temannya. Oke, setelah berantem dan tahu dong yang menang siapa? That's right, Mike Banning. Nah, dari situ baru aku udah mulai bener-bener ngantuk. Iya, karena habis pulang kerja, makan, harusnya tidur lah. Aku malah nonton. Nah, dari situ aku konyol banget sampai ketiduran di bioskop. Dan akhirnya aku pulang. Setelah pulang waktu itu jam berapa ya, jam 10:30 ada ya. Aku pulang, setelah pulang aku akhirnya langsung tidur. Nah, itu dia teman-teman cerita dari aku. Semoga ceritanya tidak membosankan, tapi bosan ya. Karena aku cerita yang lebih seru lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dulu channel aku ini, karena mungkin kedepannya aku bisa membuat channel ini lebih berkembang lagi. Kalau misalkan kalian support dengan cara tekan tombol subscribe ya. Aku suka kalau kalian tekan tombol subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.